Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto meminta para tim pendamping keluarga dapat menjadi aktor penting menyelesaikan masalah stunting di Jakarta Timur. Keberadaan tim pendamping keluarga yang terdiri dari para petugas kesehatan dan kader Dasawisma dan PKK Pokja 4 penting untuk dapat memberikan edukasi dan pendataan bagi seluruh warganya. Dengan begitu, target nasional dalam capaian prevalensi stunting sebesar 14% tahun 2024 dapat tercapai. Hari ini kita rapat koordinasi pembinaan terhadap para kader ya, kader kesehatan itu ada di Pokja 4 ya, termasuk juga dengan Dasawisma. Kita juga mendapatkan pembinaan teknis dari Sudin PPAPP, baik dinas dan sudin, termasuk juga sudin kesehatan. Tujuannya adalah memberikan pembinaan kepada para kader yang ada di wilayah ya, termasuk PKK dan kader Dasawisma, agar lebih memperhatikan lagi tentang perkembangan stunting yang ada di Jakarta Timur. Kita tahu di Jakarta Timur itu sudah angkanya 14% ya, 14% prevalensinya. Mudah-mudahan dengan pembinaan ini bisa terus kita berpacu dengan waktu, sehingga di akhir tahun bisa turun. Apalagi sekarang ini tentang masalah stunting ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tapi juga kita minta bantuan dari para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, untuk kita lakukan sosialisasi tentang bagaimana yang dimaksudnya stunting, pengertian stunting, dan bagaimana cara penanganannya. Supaya agar nanti para habaib, para ulama, para kiai dalam memberikan syiar, dakwah, dan tausiah bisa menyampaikan itu kepada masyarakat ya. Sehingga nanti masyarakat bisa tergugah secara moral ikut membantu pemerintah dalam rangka penurunan angka stunting. Karena stunting ini tidak hanya bisa berhasil harus dilakukan dengan masyarakat, tapi juga bersama-sama masyarakat dan pemerintah harus saling bahu-membahu seperti itu. Nanti kita akan lakukan monitor perkembangannya setiap bulan. Kita akan bahas dalam rakoril. Tiap bulan kita akan melihat yang tadinya gizi buruk sampai di mana kenaikan perkembangan tubuhnya. Kemudian kalau untuk yang terkena dengan penyakit komorbid itu harus dengan penanganan khusus di bidang medis. Ya, kami berpesan kepada para kader agar terus bekerja, jangan bosan ya. Karena masalah stunting ini adalah masalah yang sangat krusial. Ini karena apa? Karena merupakan generasi masyarakat yang akan datang. Supaya generasi pemuda yang akan datang lebih sehat, cerdas ya. Ini dari awalnya harus kita cegah dari sekarang. Ya, untuk strategi kan memang kalau secara cakupan penduduk maupun jumlah secara demografi kan memang Jakarta Timur yang paling luas ya Mas ya. Nah, kita untuk teknis pelaksanaan percepatan penurunan stunting ya, semua sektor kita libatkan Mas. Dunia usaha, kalau bila berkontribusi dengan CSR-nya. Dan penanganan stunting memang kita sesuai dengan keputusan Gubernur 981 itu ada 3 koordinatornya. Kesehatan, PPAPP maupun Kapenko kalau untuk tingkat kota. Nah, dari koordinator itu masing-masing UKPD punya peran masing-masing. Mulai dari perilaku hidup bersih dan sehat, BABS-nya masih ada atau tidak, itu yang mau didorong oleh pimpinan wilayah Pak Wali Kota. Makanya kemarin juga ada arahan Pak Wali Kota, benar yang apa yang barusan disampaikan, bahwa kita harus berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama di masing-masing lingkungan untuk percepatan penurunan stunting, bisa mengedukasi, mensosialisasi apa itu stunting, gimana cara pencegahannya, promotif dan preventifnya. Karena stunting ini yang memang sangat dibutuhkan adalah tindakan promotif dan preventif Mas. Jadi pencegahannya gimana cara merawat kesehatan reproduksinya, kapan usia pernikahan yang baik, seperti itu, kapan saat ibu hamil bisa merawat bayinya di dalam kandungan, asupan gizinya seperti apa. Nah, itu teredukasi dalam 1000 hari pertama kehidupan yang mau kita dorong secara terus-menerus dan secara stimulan. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.